Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang memahami dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Memahami dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila, dasar menyusun modul project dan asesmen berdasarkan keputusan BSKAP Kemenristek Kemendikbudristek nomor 009/H/KR/2022 Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini dasar penyusunan modul, project, dan asesmen profil pelajar Pancasila. Berdasarkan atas pertanyaan, tahukah kita apa profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan subelemen? Supaya kita lebih tahu dan jelas terkait dengan profil pelajar Pancasila, dimensinya apa, elemennya apa, dan subelemennya apa saja. Profil pelajar Pancasila. Di sini nanti terdapat ada sekitar 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan dibagi menjadi beberapa elemen. Dalam elemen dibagi menjadi beberapa sub-elemen. Dan ukuran ketercapaian disesuaikan dengan fase yang ada di dalam peserta didik. Fase di sini adalah kelas ya. Fase A itu untuk kelas 1, 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6. Kemudian fase D itu SMP kelas 7, 8, 9. Fase E dan F adalah kelas SMA. Kemudian pengertian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional dan sebagai referensi utama yang mengarah kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Kita ingat pada K13 atau KTSP itu kita mengenal dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, di kurikulum Merdeka berubah menjadi profil pelajar Pancasila. Nanti ada juga penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ sama, isinya insya Allah sama. Ada beberapa PPK di situ yang intinya berkaitan dengan karakter peserta didik yang akan kita tuangkan dalam bentuk modul ya nantinya. Kemudian dalam bentuk intrakurikuler. Kemudian akan diarahkan, diberikan ke peserta didik sebagai project untuk menunjukkan bahwa peserta didik kita sudah mengerti dan memahami karakter-karakter yang akan dibuat oleh Bapak Ibu Guru sebagai project-nya. Kemudian project penguat.
profil pelajar Pancasila. P5. Nah, ini kan proyek penguat profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Di sini ada 7 tema yang disediakan oleh pemerintah sebagai wujud bahwa peserta didik sudah mengembangkan karakter berdasarkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi sebagai fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didiknya. Ya, nanti itu merupakan karakter dan kompetensinya. Ada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan melalui Bapak Ibu guru berkolaborasi menentukan tema yang tepat sebagai proyek profil pelajar Pancasila di setiap tahunnya. Dimensi pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci terdapat pada dimensi yang pertama, yaitu elemen pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, dari 5 elemen ini nanti masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa sub elemen. Nah, dari dimensi yang pertama, elemen pertama, ada sub elemennya, ada 3. Untuk elemen yang pertama, akhlak beragama, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memahami agama atau kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan ritual ibadah. Berikutnya, elemen yang kedua, akhlak pribadi. Elemen akhlak pribadi. Sub-elemennya integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian, elemen ketiga, akhlak kepada manusia. Sub-elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian sub-elemen yang kedua, berempati kepada orang lain. Elemen yang keempat, akhlak kepada alam. Sub-elemennya menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian elemen yang kelima, akhlak bernegara. Sub-elemennya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dimensi selanjutnya, dimensi yang kedua, yaitu kebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemennya dari dimensi kebinekaan global yaitu yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian elemen ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Elemen keempat adalah berkeadilan sosial. Dijabarkan menjadi sub-elemen. Yang pertama, elemen pertama mengenal dan menghargai budaya.
Subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Kemudian mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta prakteknya. Dan yang ketiga, subelemennya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian elemen komunikasi dan interaksi antar budaya, subelemennya berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Selanjutnya elemen yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Subelemennya refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Kemudian elemen berkeadilan sosial, subelemennya aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, berkelanjutan. Kemudian yang kedua, subelemennya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ada 3 elemen dalam dimensi bergotong royong, yaitu kolaborasi, kerjasama ya, kepedulian, dan berbagi. Masing-masing elemennya, subelemennya masing-masing adalah, kalau kolaborasi, kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, kemudian koordinasi sosial. Kemudian kepedulian, subelemennya tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Kemudian yang ketiga adalah berbagi. Dalam berbagi tidak ada subelemennya, hanya elemennya berbagi. Berbagi berarti berbagi manfaat baik, berbagi semangat baik untuk melakukan hal yang positif demi kemajuan dan kebersamaan bagi peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Dimensi keempat adalah mandiri. Di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi pelajar atau peserta didik harus memiliki jiwa mandiri, tanggung jawab atas hasil proses pembelajarannya, kemudian atas apa yang dia lakukan harus bisa sendiri juga. Selain bisa kolaborasi bersama teman-temannya, yaitu gotong royong, dia juga harus bisa mandiri. Elemen kuncinya yaitu bisa memahami diri dan situasi yang dihadapi, kemudian bisa meregulasi diri sendiri. Dari dua elemen ini dijabarkan menjadi 2 subelemen, yaitu subelemen yang pertama dari memahami diri dan situasi yang dihadapi, bisa mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Dia tahu akan dirinya sendiri, kelemahannya tahu, kualitasnya juga tahu. Andai kata memiliki kelemahan, peserta didik bisa menutupi dengan kualitas yang ada pada dirinya sendiri. Jadi dia tahu di mana kemampuannya dia, di mana dia memiliki kualitas untuk dirinya sendiri. Kemudian mengembangkan refleksi dirinya, dan dia bisa menuangkan kualitas dirinya menjadi istilahnya potensi yang baik dari kualitas
dirinya tadi itu, untuk menutupi kekurangan atau menutupi keterbatasannya dengan kualitas yang dia miliki. Kemudian subelemen dari elemen regulasi diri adalah yaitu bisa meregulasi emosinya, bisa mengatur emosinya, tidak gampang marah, ya, bisa meredam emosinya, bisa membuat emosinya menjadi emosi yang positif. Nah, itu ya yang perlu. Kemudian menetapkan tujuan belajar. Nah, bisa menetapkan dia sekolah untuk apa, dia tahu itu. Bersekolah untuk apa saja, kalau belajar itu untuk apa saja. Kemudian memiliki optimis untuk berprestasi dan mengembangkan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Nah, dia bisa secara inisiatif, belajar sendiri, belajar mandiri, dia bisa. Kemudian subelemen yang keempatnya mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Nah, dia bisa mengendalikan dan mendisiplinkan diri, dia bisa di situ. Ya, dengan regulasi dirinya. Kemudian yang terakhir subelemennya dari regulasi diri adalah percaya diri. Nah, ini perlu tangguh atau resilient dan adaptif. Tidak tergantung ya sama orang lain, tidak adaptif itu ya. Adaptif berarti dia mandiri, tidak tergantung sama orang lain, adaptif. Selanjutnya dimensi yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagi informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, dia bisa bernalar kritis, ya. Elemennya memperoleh, memproses informasi dan gagasan. Jadi dia bisa mendapatkan dan memproses informasi atau gagasan yang dipilih oleh Bapak Ibu gurunya, dia bisa. Kemudian dia bisa menganalisis elemennya, dia bisa menganalisis dan mengevaluasinya. Kemudian yang ketiga, elemennya merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dia bisa berpikir sendiri dengan adanya informasi dan gagasan tersebut, dia bisa merefleksinya dan mengevaluasi. Dari ketiga elemen tadi bisa dijabarkan menjadi subelemen dari elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu dia bisa mengajukan pertanyaan. Nah, nih. Kemudian mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, dia bisa menunjukkan ke Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Subelemennya sama ya kan? Ini elemennya. Tidak ada subelemennya. Kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, ini tidak ada subelemennya, hanya memberikan merefleksi. Kemudian berikutnya dari dimensi kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemennya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian elemen yang ketiga, bisa memilih keleluasaan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian
Kemudian untuk dimensi yang ke-6 tidak ada sub-elemennya. Implementasi dari proyek Profil Pelajar Pancasila ada 7 tema pilihan, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal di sini bisa untuk SD, SMP, SMA, SMK ya. Membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar daerah tersebut serta perkembangannya. Kemudian yang kedua, tema kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yaitu berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berrekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Kemudian tema yang ketiga, kewirausahaan, mengidentifikasi potensi ekonomi dan di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta keterkaitannya dengan aspek lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tema yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut dan masyarakat sekitar dan di Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Kemudian yang kelima, gaya hidup berkelanjutan, memahami dampak dan aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun di lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, suara demokrasi dalam negara kecil bernama sekolah, sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia diuji cobakan dan dipraktekkan termasuk di dalamnya nantinya misalnya dalam proses pemilihan ketua OSIS. Proses pemilihan umum dan perumusan kebijakan. Kemudian yang ketujuh, bangunlah jiwa dan raganya. Membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Ini tema yang ketujuh. Dari ketujuh tema tersebut, dari profil pelajar Pancasila 7 tema, untuk SD minimal mengambil 2 tema, SMP dan SMA SMK mengambil 3 tema dalam 1 tahun. Tema dijabarkan dalam topik dan topik dijabarkan ke dalam modul yang berisikan beberapa kegiatan yang nantinya dilaksanakan dalam bentuk aksi. Disinilah kita melakukan penilaian rubrik apakah karakter peserta didik sudah mulai bertumbuh atau berkembang dalam diri peserta didik dalam proses pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Format modul project. Di sini ada informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Informasi umum itu berisikan identitas penulis modul, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, serta relevansi tema dan topik project untuk satuan pendidikan. Kemudian kompetensi intinya berisikan deskripsi singkat project, dimensi dengan suplemen dan profil pelajar Pancasila yang berkaitan, tujuan spesifik untuk fase yang akan diterapkan, kemudian alur kegiatan proyek secara umum, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian untuk lampiran bisa berupa lembar kerja peserta didik, bahan bacaan peserta didik dan pendidik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Di sini ada 3 alur kegiatan proyek
dalam modul 1, yaitu bisa pengenalan, kemudian kontekstual, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kemudian alur yang kedua, yaitu kegiatan proyek dengan model mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan, yaitu mengamati, mendefinisi, menggagas, memilih, kemudian merefleksikan. Jadi bisa menerapkan dalam kehidupannya proyek model yang kedua. Kemudian alur kegiatan proyek model yang ketiga, menemukan, membayangkan, melakukan, dan membagikan. Nah, demikianlah, ini ada beberapa pengertian, pengalaman mengenai dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat, semangat dalam berbagi kebaikan. Demikianlah penjelasan kami terkait dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan dimensi, elemen, dan subelemen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.